Latar belakang: kematian merupakan sebuah kepastian, tetapi tidak seorang pun yang mengetahui waktu kematian. Hal ini menyebabkan manusia mengalami gejolak batin berupa gelisah dan stres. Dimensi psikologis dari kematian mempengaruhi psikologis individu ataupun orang yang berada di sekitar si mati sebelum dan sesudah kematian. Dalam rangka mempersiapkan kematian, hal yang paling utama dilakukan adalah bertaubat atas dosa-dosa. Taubat merupakan tahap awal semua makomat kedudukannya sebagai pondasi sebuah bangunan. Tanpa taubat, seseorang tidak dapat menyucikan jiwanya dan tidak dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Taubat mempunyai dua sasaran, yaitu membuka jalan dalam meningkatkan kualitas ketaatan seseorang kepada Tuhan. Sebab perbuatan dosa yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan kehinaan dan tertutupnya jalan untuk melakukan ketaatan seseorang kepada Tuhan. Taubat juga sebagai penentu diterimanya amal ibadah seseorang oleh Allah. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan metode. Tujuan dalam observasi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bimbingan rohani Islam terhadap lansia untuk mempersiapkan kematian yang husnul khotimah di Panti Jompo Preda Kasih. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui teknik observasi wawancara dengan subjek penelitian yaitu lansia dan Ibu Panti di Panti Jompo Preda Kasih. Terima kasih. Yaitu terdapat 7 makomat yang harus dilalui seseorang untuk menuju Allah, yaitu taubat, zuhud, sabar, tawakal, ridho, mahabbah, dan ma'rifah. Sebagaimana bentuk dan doa yang dilakukan seseorang tidak diterima Tuhan selama orang tersebut bergelimang dosa. Oleh karena itu, taubat dari segala dosa merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang mengharapkan amal ibadahnya diterima oleh Tuhannya. Maka selayaknya mempersiapkan bekal ketakwaan dan memanfaatkan sisa umur sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian yang sekaligus kehidupan yang abadi agar memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan spiritual dan kesiapan lansia dalam menghadapi kematian dipengaruhi oleh makna hidup, konsep agama dan ketuhanan, interaksi sosial, konsep sehat sakit, kesejahteraan dan spiritualitas, serta kesiapan menghadapi kematian. Berdasarkan hasil penelitian, lansia yang tinggal di rumah dan tinggal di panti asuhan memiliki perbedaan. Dalam interaksi sosial, konsep agama dan ketuhanan, sedangkan dalam menghadapi kematian, baik di panti maupun di rumah, kesiapan lansia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengertian mengenai kematian, pengalaman kehilangan, tempat yang diinginkan ketika menghadapi kematian, orang yang akan mendampingi kita ketika kematian, dan tempat yang dituju setelah kematian. Sedangkan ketidaksiapan lansia dalam menghadapi kematian dipengaruhi oleh perbuatan yang dilakukan semasa lansia hidup maupun faktor keluarga seperti masih ingin hidup lebih lama dan bersama keluarga. Secara metodologis, penelitian ini memiliki keterbatasan atau kekurangan, dan yang dipengaruhi oleh ini dibatasi dalam bentuk kualitatif.
Sehingga bagi peneliti yang berorientasi kuantitatif akan memperoleh kesulitan di dalam mendeskripsikan secara operasional mengenai konsep kesehatan spiritual dan aspek-aspek yang menyertainya. Dengan demikian, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan mengkombinasikan instrumen kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, jumlah partisipan dan wilayah penelitian perlu ditambah dan diperluas, sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan hasil yang lebih memuaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.